Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah muara reformasi birokrasi. Dan ketika reformasi birokrasi menjadi nyanyian semesta Indonesia Raya untuk membingkai karya bakti para abdi negara dalam batasan bersih, baik serta benar, maka harapan munculnya Nusantara sehat tinggal menunggu waktu. Kita harus menetapkan target kita itu mau kemana. Kalau kita sudah menetapkan dan secara demokratis kita bisa membuat jajaran kita mengerti langkah apa yang harus dijalankan, sehingga tata kelola yang akan kita lakukan juga terarah dengan baik, dan kemudian kita bisa baru efisien, dan tentu harapan saya semua ini menjadi bersih. Bangga karena jujur, bangga karena bersih, bangga karena kita berhasil meningkatkan hasil atau efisiensi dan efektivitas, itu yang kita cari. Desakan reformasi birokrasi telah mewabahi Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011 sampai sekarang, yang ditandai oleh serangkaian upaya. Misalnya, menyangkut transparansi program, direspon melalui aplikasi elektronik sistem seperti e-katalog obat, e-logistik, e-office, e-procurement, e-farm, termasuk aplikasi perpustakaan online. Berikut aplikasi komunikasi data. Berubah untuk berbuah muncul dari prinsip biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Dan buah perubahan di lingkungan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010 sebagai manifestasi melaksanakan reformasi birokrasi perlahan mulai terlihat. Hal itu dibuktikan lewat pengakuan status dan deretan penghargaan yang berhasil dihimpun. Misalnya, perolehan sertifikasi ISO untuk mayoritas satuan kerja, pengakuan sebagai kementerian dengan keterbukaan informasi publik terbaik, kemudian kementerian terbaik untuk upaya pengendalian gratifikasi, serta penghargaan-penghargaan lain, termasuk beberapa unit yang telah maksimal menerapkan prinsip WBK. Penghargaan yang telah kita terima merupakan bukti bahwa ada perubahan di jajaran Kementerian Kesehatan. Namun, untuk menjaga penghargaan ini menjadi seterusnya, itu juga bukan hal yang mudah. Baru benih barangkali, sumur jagung pun belum barangkali, tetapi menurut saya ternyata ada bibit-bibit kebaikan yang bisa tumbuh di kementerian ini. Dan menurut saya itu harus tetap kita pelihara, supaya ke depan Kementerian Kesehatan ini lebih baik lah. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang pertama melakukan pelaporan online gratifikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kementerian Kesehatan adalah, tadi yang saya sampaikan di awal, adalah kementerian yang pertama yang melibatkan mitranya, swasta, vendornya untuk mencegah korupsi di Kementerian Kesehatan. Terus yang ketiga, menurut saya juga penting, sebagai kementerian yang termasuk yang mendapatkan APBN yang relatif besar, selalu 5 besar dalam anggaran ini, maka itu menjadi sangatlah penting kerjasama itu ke depan. Dengan diberinya anggaran yang besar, itu memberikan juga tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaannya. Karena kita harus membuat rakyat sehat. Jadi setiap rupiah yang diberikan itu harus menjadikan rakyat yang sehat. Kementerian Kesehatan adalah kementerian pertama yang melakukan komitmen bersama dengan mitra-mitranya, dengan pengusaha obat baik nasional dan domestik. Kementerian Kesehatan adalah instansi yang pertama juga yang melakukan penyadaran-penyadaran itu dengan mitra kerjanya. Itu bagus, Bu. Karena mimpi rakyat Indonesia ke depan adalah bisa berobat lebih murah, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih bagus. Dan demi peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memunculkan multiplayer effect, penilaian 8 area perubahan Kementerian PAN dan RB layak dianut sebagai solusi serta mendesak untuk dilaksanakan, seperti 1. Manajemen perubahan, 2. Penataan peraturan perundang-undangan, 3. Penataan dan penguatan organisasi, 4. Penataan tata laksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan, 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk itu para pelaksana pembangunan kesehatan itu harus memang mempunyai akuntabilitas dan integritas yang tinggi. Harapan saya ke jajaran di Kementerian Kesehatan mempunyai persepsi yang sama. Tugas kita adalah membuat manusia Indonesia menjadi manusia yang berkualitas, dan tentu hulunya itu adalah kesehatan. Itu harus disadari. Ikrar perubahan bergema dalam putaran waktu yang terus bergulir. Dan boleh saja insan penentu akan berganti. Namun yang tetap adalah semangat menjadi lebih baik agar jalan perubahan benar-benar kelak dijejaki. Tidak ada gunanya kita nangkepin orang sementara kita tidak melakukan pencegahan. Karena dengan pencegahan kita bisa menyelamatkan dokter lebih banyak, bisa menyelamatkan rumah sakit lebih banyak, yang pada akhirnya masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Dan mimpi KPK dan mimpi Kementerian Kesehatan ke depan adalah ketika rakyat yang sakit itu, rakyat yang miskin, rakyat itu ketika mendapatkan pelayanan di puskesmas, di poliklinik, dan Kementerian Kesehatan bisa melayani yang baik dan menolak terhadap suap, menolak gratifikasi. Di saat itulah rakyat merasakan, wah, pemerintah kita beda. Di saat itulah maka Kementerian Kesehatan memenangkan pertarungan, memenangkan hati masyarakat bahwa mereka tidak seperti dulu lagi.